Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal membahas lagi koin Bitget Bryce. Karena di mana beberapa hari yang lalu dia telah mengadakan sesi AMA ya bersama developernya langsung Bitget Bryce BRC20. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa aku ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Dimana sekarang ini gue buka di exchange GTIO. Dan untuk kondisi market sekarang udah lumayan ijo-ijo lah ya. Wah, ini udah lumayan nggak terlalu lesu lah ya melihat market seperti ini. Karena Bitcoin sekarang naik 4,77%, di mana kemarin itu Bitcoin turunnya 10%-an dan sekarang udah ada sedikit kenaikan ya dan harganya pun udah kembali lagi di 19.337 dolar. Di sini Ethereum naik, lalu ada Luna 2.0, ada juga Luna Classic, XRP, ETC dan beberapa altcoin ini rata-rata mengalami kenaikan ya. Oke, jadi langsung saja nih kita cari dulu si koin Bitget Price-nya. Oke, untuk dari koin Bitget Price per hari ini dia telah turun lagi 0,43% dan ketika melihat dari chartnya memang ini turunnya udah beberapa hari yang lalu gitu. Ini turun-turun terus gitu, tidak ada kenaikan sama sekali ya. Kenaikan ada, cuman tidak terlalu signifikan lah ya kenaikannya. Nih naik sedikit aja nih, langsung turun lagi gitu, naik turun lagi. Nah, dan di sini buat teman-teman yang memang masih yakin terhadap koin Bitget Price, silahkan di hold saja gitu ya untuk si Bitget daripada di cut loss. Walaupun sekarang kita posisinya misalkan sangkut nih untuk kalian ya dan gua pun sama nih, gua masih sangkut di Bitget. Tetapi karena gua masih yakin tetap gua hold ya si Bitget Price ini untuk jangka panjang. Gua nggak peduli mau si Bitget ini ke Rp1 misalkan tahun 2024, 2025 ya nggak masalah gitu ya. Karena tujuan gua ya targetnya ke Rp1 dulu gitu untuk si Bitget Price ini. Dan di sini bisa saja mungkin di tahun sekarang ke harga Rp1 itu bisa aja gitu ya. Cuman kan kalau kita memang targetnya di Rp1 dan nggak peduli gitu ya terhadap waktunya kapan ya silakan di hold buat teman-teman. Intinya sesuai dengan target kalian masing-masing lah ya. Intinya ketika mencapai target ya menurut target kalian udah tercapai, silakan kalian jual ya. Itu nggak masalah kok, yang penting kita sama-sama dapat cuan. Oke, dan di sini ada sebuah sesi AMA yang telah diselenggarakan pada tanggal 17 September kemarin. Jadi di sini ada beberapa poin di dalam sebuah sesi AMA itu ya, tetapi gue tidak akan membahas semuanya. Jadi kurang lebih ada 7 halaman yang mungkin gue hanya sedikit membahas poin-poin pentingnya saja. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Nah, di sini ada sebuah sesi AMA ya, Bitget AMA tanggal 17 September 2022. Dan ini pun kalian bisa dapatkan di grup Bryce Global maupun grup Bryce Indonesia ya. Silahkan kalian cek-cek di sana apabila dari penjelasan gue ini kurang jelas gitu ya, kurang dipahami lah oleh teman-teman semua. Silakan kalian baca-baca sendiri. Nah, jadi di sini yang membuka pertanyaan sesi AMA terlebih dahulu adalah Mr. Gate ya. Jadi apa kabar semuanya? Ajukan pertanyaan Anda. Yo, jadi udah dibuka dan dipersilakan buat siapapun yang join di sana. Dan di sini ada 7 halaman ya. Untuk halaman pertama di sini ada sebuah pertanyaan. Hai Gersanam, Bitget OS hanya untuk PC atau akan berfungsi dengan hampir semua perangkat seperti PC, tablet, ponsel, dan mobile. Nah, cuman di sini jawaban dari Mr. Gate ini akan untuk PC terlebih dahulu. Jadi kemungkinan kedepannya ketika memang ini udah berjalan di PC gitu ya, udah diluncurkan, nanti akan ada juga ataupun tersedialah di smartphone dan juga tablet. Dan di sini pertanyaan selanjutnya, apa kabar bos? Pertanyaan saya tentang listing di Coinbase Checks. Apakah mereka akan menerima kami? Kami berada di rantai BSC. Komentar Anda silakan. Nah, jadi di sini ada sebuah pertanyaan seperti ini. Kira-kira si Bitget ini bisa nggak sih diterima di Coinbase ataupun listing di Coinbase? Sementara Bitget ini lahir di jaringan BNB Smart Chain ya. Jadi pertanyaan seperti itu. Namun di sini jawaban dari Mr. Gate adalah sabar dan perhatikan pengumuman. Semuanya sedang dalam proses. Intinya sekarang memang masih dalam proses. Karena beberapa hari yang lalu, Mr. Gate ini ataupun dari tim Bitget sudah mengajukan proposal mengenai pelistingan Bitget Price BRC20 di exchange-nya Coinbase. Dan di sini memang untuk si Bitget ini lahir terlebih dahulu di rantai BNB Smart Chain ataupun BSC ya. Cuman kan sekarang dia sudah memiliki blockchain-nya sendiri, sudah memiliki rantainya sendiri. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika memang dia bakalan diterima di Coinbase dengan catatan harus dengan rantai aslinya, yuk nggak masalah gitu ya. Itu lebih bagus gitu. Jadi sekalian juga Coinbase itu mengintegrasikan rantai BRC ya. Jadi seperti itu nih. Dan di sini ada pertanyaan selanjutnya, berapa banyak waktu yang tersisa untuk mewujudkan pertukaran versi web Gert Sanem? Nah, di sini ada sebuah pertanyaan seperti itu ya kepada Gert Sanem. Dan di sini jawaban dari Mr. Gate adalah sedang dalam pengujian akhir.
dan itu akan segera diumumkan. Jadi maksud dari pertanyaan ini mungkin mengenai exchange-nya si Bitgert ya. Jadi kira-kira kapan sih Bitgert ini exchange Bitgert ini akan diluncurkan? Dan di sini sekarang dalam pengujian akhir. Artinya ketika memang pengujian ini sudah selesai, itu tidak akan lama lagi exchange dari Bitgert ini akan di-launching ataupun akan dirilis ya. Kalian bisa bayangin ya ketika memang si Bitgert ini memiliki exchange-nya sendiri. Wow, itu bisa meledak ya kemungkinan gitu. Karena itu salah satu good news bagus juga gitu. Jadi informasi positif ya. Dan di sini ada pertanyaan selanjutnya, ada perkiraan berapa lama maksimal? Dan di sini harap bersabar dan tunggu pengumuman resminya ya. Jadi ini masih mengenai pertanyaan exchange-nya dari Bitgert Bryce. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda tidak mengikuti peta jalan Anda sendiri? Nah, jadi ini ya yang memang pertanyaan salah satu perwakilan mempertanyakan kepada Mr. Gates secara langsung dari beberapa investor yang masih bertanya-tanya ya mengenai kenapa sih si Bitgert ini keluar dari roadmap gitu ya. Ada apa dan alasannya bagaimana gitu. Nah, jadi di sini jawaban dari Mr. Gates adalah kami secara ketat mengikuti peta jalan kami dan telah memenuhi janji kami. Jika Anda berbicara tentang OS dan EV, maka itu adalah tambahan untuk peta jalan kami. Nah, jadi di sini udah jelas sekali. Kalian bisa mengeceknya di roadmap ataupun di websitenya resmi bitgert.com ya. Kalian cek dari roadmapnya ada nggak sih yang menyimpang gitu ya dari yang ada di situ, yang tertera di situ dalam sebuah roadmap ataupun peta jalan. Dan di sini menurut Mr. Gates untuk project Bitgert OS dan juga EV ini ya mobil elektrik ini bukan semata-mata Mr. Gates ataupun tim dari Bitgert itu melenceng dari roadmapnya, tapi tidak seperti itu. Justru ini tuh adalah menambahkan project baru gitu ya yang ditambahkan oleh Mr. Gates dan juga tim dari Bitgert Base. Ya, jadi menurut Mr. Gates pun sama sekali dia tidak melenceng dari roadmap. Bahkan dia di sini secara ketat ya mengikuti peta jalan gitu dan itu telah memenuhi janji kami ya. Jadi udah jelas sekali tuh apa yang disampaikan oleh Mr. Gates. Dan di sini ada sebuah pertanyaan lanjutan. Token mana yang dapat kita perdagangkan terlebih dahulu di checks kita setelah makan siang? Nah, maksudnya pertanyaan ini kira-kira ketika memang exchange dari Bitgert ini di launching, dirilis gitu, udah tersedia. Koin apa aja sih yang akan tersedia lebih awal di exchange Bitgert? Dan di sini kemungkinan 5 kripto teratas terlebih dahulu. Jadi ya mungkin tidak akan terlalu banyak ya untuk beberapa koin kripto yang ada di exchange Bitgert. Karena maklum ya, karena exchange masih baru ya orang-orang juga belum mengajukan proposal untuk listing di exchange-nya gitu ya. Tapi di sini kemungkinan 5 kripto terlebih dahulu ya dan itu 5 kripto teratas. Dan di sini ada pertanyaan selanjutnya. Halo teman, dari sudut pandang Anda, menurut Anda yang akan terjadi dalam 4 sampai 5 tahun ke depan, apa yang benar-benar membedakan kita dari yang lain? Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, selamanya bersyukur. Nah, jadi kira-kira si Bitgert ini dalam waktu 4 sampai 5 tahun ke depan bakal menjadi apa ya? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Dan di sini jawaban dari Mr. Gates adalah kami tumbuh dengan perkalian setiap tahun, bukan dengan penambahan. Jadi pasti akan lebih dari apa yang dibayangkan siapapun. Nah, intinya ketika memang kalian menahan lebih lama ya menurut Mr. Gates si koin Bitgert ini akan tumbuh dengan perkalian setiap tahunnya. Nah, itu akan menjadi lebih tinggi lagi harganya ya. Cuman itu menurut Mr. G, tetapi kan semua realitanya ada di market, ada di pasar, tergantung sebesar apa gitu ya investor yang baru masuk ke koin Bitgert ya. Itu tidak bisa kita pertimbangkan, tidak bisa juga kita gambarkan. Wah, dalam 4 tahun ke depan nih si Bitgert bisa ke harga $1. Wah, itu nggak bisa seperti itu ya. Tapi karena realitanya ada di market, ada di pasar ya. Tergantung orang-orang sebanyak apa membeli dan berapa besar orang-orang yang memang antusias untuk menyerok koin Bitgert ya. Intinya itu hanya pandangan dari Mr. Gates saja ya. Ketika kita menahan lebih lama ya kita akan bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan cuan lebih besar. Ya intinya seperti itu nih. Apalagi 4 sampai 5 tahun. Wow, itu lama banget ya. Dan di sini ada sebuah pertanyaan selanjutnya nih ya. Gersanam Big Debt. Hari ini mari kita berikan perkiraan tanggal listing untuk Binance dan Coinbase, terutama Binance nih. Sudah lama sekali sejak diterapkan. Tolong beberapa hal konkret untuk membungkam semua keraguannya. Nah, jadi di sini maksudnya dari pertanyaan ini ya, kira-kira kapan sih si Bitgert ini bakalan listing di Coinbase dan Binance ya, demi membungkam orang-orang yang memang mempertanyakan gitu. Kira-kira Bitgert kapan? When Binance ya, terutama Binance nih. Jadi when Binance gitu ya, ini temanya. Dan di sini jawaban dari Mr. Gates, tanggal listing tidak dapat diungkapkan karena Binance melibatkan banyak masalah legalitas yang harus ditangani oleh tim Binance. Jadi bersabarlah dan tunggu pengumuman resminya ya. Jadi memang dari Binance itu tidak menginginkan dari pihak ataupun tim Bitgert mengungkapkan memang sebelum
Binance terlebih dahulu meng-announcement gitu ya, entah dari akun Twitternya Seng Pengjau ataupun dari Twitternya Binance terlebih dahulu gitu ya. Intinya tunggulah gitu ya, tunggu dari Binance terlebih dahulu. Karena ketika memang sudah digembar-gemborkan terlebih dahulu oleh Bitget ya itu bisa aja dibatalkan gitu ya oleh Binance. Karena perjanjian Binance dengan beberapa project ya, ataupun koin atau token yang memang ingin listing di Binance itu jangan digembar-gemborkan terlebih dahulu ya. Itu yang tidak disukai lah oleh Seng Pengjau terutama. Karena Seng Pengjau bisa dikatakan baper juga gitu ya. Makanya di sini kita tunggu aja nih kira-kira kapan sih bakalan dia listing di exchange Binance. Dan di sini untuk di halaman ketiga, di sini ada sebuah pertanyaan. Pertama, saya memuji upaya Anda karena Anda terus memenuhi setiap janji yang dibuat sejauh ini. Kami terus mendaftar di bursa baru hampir setiap bulan. Kudos kepada seluruh tim Bitget Blockchain. Nah, jadi di sini intinya seseorang yang bertanya itu lebih ke mengapresiasi terhadap Mr. Gate ya, dan juga tim-tim di balik Bitget BRC20. Karena di sini memang si Bitget ini ya, apalagi nih di bulan sekarang gitu September itu listingan di bursa baru tuh banyak banget ya, kurang lebih ada 8 lah untuk si Bitget ini terdaftar di bursa baru ya, walaupun memang bursanya bursa ecek-ecek ya, tier 2, tier 3 gitu, tetapi itu kan salah satu market baru ya. Jadi orang-orang bisa secara luas lagi gitu ya untuk mengenal dari koin Bitget guys. Dan bahkan di sini jawaban dari Mr. Gate adalah terima kasih dan kami menghargai dukungan Anda. Tunggu saja pengumuman resminya ya. Jadi di sini intinya si Bitget ini masih dalam perkembangan. Lagi pula Bitget kan belum lama-lama banget gitu ya koinnya. Jadi baru setahun sekian lah. Ini belum lama lah, belum nyampe ke 2 tahun. Jadi untuk perkembangan kedepannya itu masih banyak ya, masih ada harapan lah ya, besar sekali harapannya untuk kita bisa mendapatkan cuan di koin Bitget guys. Dan di sini ada sebuah pertanyaan yang mengejutkan ya terhadap Mr. Gate. Nah, untuk di pertanyaan yang ini, jadi ada seseorang yang bertanya, Gertsanem, saya mendengar bahwa Binance tidak menerima kontrak penjualan otomatis. Apakah ini alasan Anda tidak terdaftar di Binance, bos? Nah, jadi di sini maksudnya apa nih yang dikatakan oleh seseorang yang bertanya di dalam sesi AMA? Jadi yang pernah gua bahas sebelumnya bahwasanya si Bitget ini memiliki kontrak sell. Setiap kontrak sell itu penuh, terisi 30 miliar koin Bitget guys. Itu akan secara otomatis terjual. Ya, itu akan secara otomatis terjual. Makanya di sini ada sebuah pertanyaan seperti itu. Apakah gara-gara kontrak sell tersebut gitu ya sehingga si Binance ini tidak melisting dari koin Bitget guys. Cuman jawaban dari Mr. Gate di sini, apakah itu pertanyaan resmi dari Binance? Tolong jangan percaya. Jadi apa yang Anda baca tanpa konfirmasi dari saluran resmi. Ada acara untuk menghapus biaya pajak untuk dompet panas Binance. Nah, jadi di sini jawaban dari Mr. Gate sangat simpel ya. Intinya kita jangan percaya ketika memang sumber informasi itu tidak datang langsung dari sumbernya, yaitu dari Binance langsung gitu ya. Makanya di sini jawaban dari Mr. Gate seperti itu. Apakah itu pertanyaan resmi dari Binance atau pernyataan ya? Apakah itu pernyataan resmi dari Binance? Ketika memang bukan ya berarti itu fake, itu hoax gitu ya. Jadi kalian jangan percaya. Dan di sini tolong jangan percaya juga gitu ya pada apa yang Anda baca tanpa konfirmasi dari saluran resmi. Jadi udah jelas sekali. Dan di sini pun ada cara lain gitu ya supaya si Bitget bisa terdaftar di exchange Binance. Jadi untuk menghapus biaya pajak untuk dompet panas di Binance ya mungkin sama seperti halnya ketika Coinbase akan melisting si Bitget Base itu ya di pertanyaan di atas gitu. Kemungkinan Mr. Gate pun akan melakukan hal yang sama ketika memang si Bitget ini tidak bisa diterima dengan adanya kontrak sell, sementara kontrak sell itu berlaku hanya di jaringan BNB Smart Chain ataupun BP20. Ya tidak menutup kemungkinan si Bitget Base ini akan terdaftar di chainnya chain BRC20 gitu atau di rantainya sendiri lah ya ketika listing di exchange Binance. Dan di sini pastinya masih banyak gitu ya karena durasi juga kalian bisa baca-baca juga untuk lebih lanjutnya. Jadi itulah poin-poin penting menurut gua gitu dimana ada beberapa pertanyaan dan itulah yang menurut gua penting yang gua sampaikan kepada kalian. Intinya kalian tetap dior ya, research sedalam-dalamnya. Ketika kalian memang sudah tidak yakin dengan Bitget silahkan kalian tinggalkan ya. Jadi di sini pun gua tidak mempomokan, gua tidak ngepush dengan Bitget ya karena gua pun sama holders. Jadi gua juga tidak ingin kalian terpancing dengan adanya berita-berita dari luar gitu ya, apalagi beli di pucuk, ujung-ujungnya koreksi ya itu nggak baik. Jadi kalau mau masuk yo intinya dior terlebih dahulu. Kalau bisa gunakan uang beku ya supaya kalian tidak ketar-ketir juga ya. Gua rasa kalian para senior-senior gua udah paham lah ya berinvestasi di aset kripto itu seperti apa. Yang namanya naik turun itu udah hal yang biasa, itu hal yang wajar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada sebuah pertanyaan mengenai kontrak sell dan bagaimana cara ngeceknya, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti gua bakalan kasih informasinya bagaimana sih cara ngecek kontrak sell dan itu apa gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai kontrak sell.
Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.